Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hovifah, NIM 1814228, kelas PBSA semester 4. Nah, berikut jawaban dari UAS Manajemen Pengawasan dan Lembaga Keuangan Syariah. Jawaban yang pertama, tujuan dari The Basel Committee adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan syariah secara internasional. Dengan tujuan tersebut diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasional bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi secara internasional. Dan juga tujuan komite ini yaitu untuk mendorong konvergensi menuju pendekatan dan standar bersama dalam sektor perbankan. Jawaban yang kedua, menurut sumber yang dioleh oleh Carl John Lindergen, Indonesia mulai menghadapi masalah perbankan sejak tahun 1992. Adalah meningkatnya kredit macet yang menyebabkan kerugian pada bank. Nah, kredit macet merupakan salah satu masalah yang dapat berdampak langsung pada operasional perbankan. Dan kredit macet juga dapat mengancam perekonomian nasional. Oleh sebab itu, kinerja perbankan dituntut untuk lebih profesional dengan mengedepankan prinsip-prinsip, salah satunya yaitu menganalisis kemampuan calon pemohon kredit. Terdapat 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan hubungan timbal balik, yaitu 1. Kualitas manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen risiko. Yang kedua, kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Yang ketiga, efektivitas pengawasan bank. Jawaban nomor 3, untuk dapat melakukan pengawasan bank yang efektif, mau tidak mau memerlukan biaya yang cukup besar. Namun, bila hal itu tidak dilakukan, dapat mengakibatkan krisis perbankan, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan jauh akan lebih besar. Ada 3 produk kesepakatan The Basel Committee yang relevan untuk kerjasama dan harmonisasi pengaturan dan pengawasan bank secara internasional dan telah menyeluruh dewasa ini, yaitu 1. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard. 2. Consultative Document Overview of the New Basel Capital Accord. Yang ketiga, Accord Principles for Effective Banking Supervision. Pelaksanaan pengawas bagi bank menurut penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah undang-undang yang sekarang itu, yaitu Nomor 10 Tahun 1998. Yang dimaksud pengawasan itu dalam pasal tersebut itu yaitu pengawasan yang tidak langsung, terutama pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung atau pemeriksaan yang disusun dengan tindakan perbaikan. Pengawasan terhadap operasionalisasi bank itu dilakukan secara berjenjang, dimulai dari pengawasan pihak intern dan pengawasan pihak ekstern bank yang terdiri dari Bank Indonesia dan auditor eksternal. Pengawasan lembaga keuangan yaitu pengawasan terhadap praktik di lembaga keuangan syariah dimulai dari lembaga keuangan itu sendiri. Nah, secara syariah, aspek pengendalian dan pengawasan
dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Asr ayat 1-3, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu dalam benar-benar kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati dalam menatapi kesabaran. Ayat-ayat dalam surat ini menunjukkan bahwa manusia pada umumnya akan mengalami kerugian kecuali jika mampu saling memberi nasihati. Nah, saling memberi nasihat di sini itu praktek lembaga keuangan syariah dapat diartikan bahwa adanya satu bagian khusus yang bertugas untuk melihat kekurangan atau melakukan pengujian atas produk lembaga keuangan syariah. Bagian yang khusus bertugas di sini itu adalah Dewan Pengawas Syariah yang akan mengendalikan kesyariahan produk. Nah, operasional perbankan, pengendalian dilakukan oleh Satuan Audit Intern atau Internal Auditor yang lebih fokus pada pengendalian non-syariah. Setiap bank syariah wajib menerapkan prinsip syariah dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha yang meliputi satu, penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi. Yang kedua, penyaluran dana. Yang ketiga, pemberian jasa layanan perbankan melalui akad. Yang keempat, membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri surat berharga atau pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah. Yang kelima, membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Kemudian, Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugasnya mengawasi lembaga keuangan syariah lebih dekat, wajib mengikuti fatwa DSN, pedoman pengawas maupun tata cara penyampaian laporan hasil pengawasan telah diatur dalam Surat Edaran Nomor 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 perihal pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS. Nah, kemudian laporan hasil pengawasan syariah beserta kertas kerjanya itu yang telah disusun DPS sesuai peraturan ini disampaikan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia atau BI. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.